Hai guys, ketemu lagi sama aku di Sasa. Video kali ini aku mau ngejelasin tentang materi human capital. Yuk kita simak videonya. Arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama ditemukan seorang ekonomi bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4, yaitu kemampuan, yang kedua perilaku, yang ketiga usaha, yang keempat waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawainya. Peran human capital dibagi menjadi 2. Yang pertama, sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama aset perusahaan, yaitu yang pertama, aset finansial. Misalnya uang tunai dan surat berharga, aset disebut finansial kapital. Yang kedua, ada aset fisik, yaitu terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Yang ketiga, aset tak terwujud, yaitu modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, modal, dan intelektual. Yang kedua itu ada hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yaitu yang pertama itu ada membeli. Membeli itu mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua itu ada membangun. Investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitas menjadi lebih baik lagi ke depannya. Yang ketiga itu ada meminjam. Penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagai pengetahuan dan desain pekerjaan yang baru. Yang keempat itu ada melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Yang kelima ada mengikat, atau karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua lingkatan. Transformasi peran divisi SDM. Yang pertama itu strategi partner, yaitu departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Yang kedua ada administrasi expert, membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Employee completion. Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Yang kelima ada change agent, yaitu Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik lagi. I've come back to give you more. Everybody waiting for me.
你这种才艺，如今给你们真实回应。如你所愿的经典愿望，肯定要一言阻挡我的基本没戏。当你才听到上一段的韵脚，助理早就帮我安排好了行程。像是整张专辑的导演，同时又自己在写剧本。埋怨不是理性的规则，不是我定的，没有难度的才会美剧。如今内心平静的万物聆听着都不自信的说话，谁虚？为了一套你到底版，如何形容这口感？概念偷偷被更换，带你体验宇宙浩瀚。Come back, season right now, everybody jump.